Soal nomor 10 ini sebenarnya mudah untuk dikerjakan, tapi saya yakin bisa terjebak ya teman-teman. Maka kita harus perhatikan soalnya. Ya, Eh, yang dicari bukan suku bunga real, tapi suku bunga nominal. Memang rumus yang umum adalah ini. Suku bunga real adalah suku bunga nominal dikurang inflasi. Nah, tetapi bukan berarti di soal selalu informasinya adalah suku bunga nominal atau suku bunga real, ya. Nah, tapi kalian mesti ngerti rumus ini dan intuisinya udah paham ya kenapa real interest rate itu sama dengan nominal interest rate dikurang inflasi. Nah, tapi dari rumus ini kita bisa menurunkan apa? Rumus lainnya. Misalnya, kalau ini kan kita mencari suku bunga real kalau diketahui suku bunga nominal dan inflasi. Nah, bagaimana kalau soalnya adalah kita ingin mencari suku bunga nominal atau kalau kita mencari inflasi dengan dua informasi lainnya. Nah, maka pakai kalau kalian kurang jago matematik ya, kalian bisa pakai pemisalan. Misalnya 9 adalah 11 kurang 2. Berarti 11 adalah 9 plus 2. Berarti I nominal interest rate adalah real interest rate ditambah inflasi. Nah, berarti kalau disuruh nyari inflasi apa? Intuisinya apa? 2 itu adalah 11 kurang 9. Berarti inflasi adalah interest rate dikurang nominal interest rate, dikurang real interest rate. Ya, selisih nominal dengan real. Oke. Nah, di sini soalnya adalah disuruh nyari suku bunga nominal. Berarti pakai rumus yang mana? Rumus yang ini ya. Yang ini. Berarti kita udah dikasih tahu real interest rate-nya 8%, inflasinya 2%. Hasilnya adalah 10%. Nah, coba kalau kalian tidak pakai rumus ini, atau kalian nggak bisa menurunkan I-nya, mungkin kalian bakal jawab angkanya 6 atau minus 6. Gitu. Ya. Tapi yang jelas logikanya kan suku bunga nominal, suku bunga umumnya suku bunga real itu lebih kecil dari suku bunga nominal karena inflasi itu positif. Maka sebenarnya kalau pakai intuisi seperti ini kalian pasti nggak akan jawab angka apa kan sorry kebalik ya, karena kita tahu bahwa inflasi itu ceritanya pasti positif meskipun nggak harus ya, inflasi nggak harus positif ya. Biasanya kasus inflasi itu positif atau di atas 0%, sehingga kita tahu kan suku bunga real itu mengadjust dari inflasi, artinya apa, inflasi mengurangi suku bunga, maka logikanya apa, suku bunga real lebih kecil dari suku bunga nominal atau suku bunga nominal lebih besar dari suku bunga real. Maka karena kalian tahu inflasi positif dan kalian udah tahu oh berarti suku bunga realnya lebih kecil dari nominal. Nah, sebenarnya tanpa kalian ngitung barangkali angkanya susah pun kalian udah tahu ya, di sini jawabannya semua lebih kecil. Ini udah pasti disalah, pasti yang benar yang ini. Dan ternyata benar kan 8 tambah 2 adalah 10%. Oke. Jadi siap-siap kalau seandainya ada soal yang diganti-ganti ya, bukan disuruh nyari bunga nominal atau real ya, umumnya soalnya suruh nyari suku bunga real atau nominal, tapi bisa juga soalnya diganti inflasi. Nah, pastikan kalian mengerti rumus ini sehingga kalian bisa mendapatkan jawabannya ya. Oke.